Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan yang lalu kalian telah belajar tentang surat undangan dan juga tentang kalimat efektif dalam surat undangan. Kalian juga telah belajar soal-soal tentang surat undangan dan belajar juga soal-soal tentang kalimat efektif dalam surat undangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal tentang kalimat efektif dalam surat undangan. Soal yang pertama yang telah kalian kerjakan kemarin adalah seperti berikut ini. Menulis surat undangan tidak perlu bertele-tele. Sampaikan isi surat dengan kalimat efektif. Ini adalah benar atau salah. Sekali lagi, menulis surat undangan. Sekali lagi, menulis surat undangan tidak perlu bertele-tele. Sampaikan isi surat dengan kalimat yang efektif. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Oke. Soal nomor 2. Kalimat efektif dalam surat adalah kalimat yang ringkas, tepat sesuai dengan yang dimaksudkan penulis surat, dan si penerima surat dapat memahaminya. Jadi, kalimat efektif dalam surat adalah kalimatnya ringkas dan tepat. Jelas, benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Soal selanjutnya. Dengan ini, kami mengundang para bapak-bapak untuk menghadiri rapat pada. Kalimat pembuka di atas sudah efektif. Benar atau salah? Dengan ini, kami mengundang para bapak-bapak untuk menghadiri rapat pada. Di sini kita temukan ada para, kemudian ada bapak-bapak. Para itu banyak, bapak-bapak itu banyak. Berarti kalimat ini adalah tidak efektif. Sebenarnya bisa efektif jika kita menghilangkan kata para. Dengan ini kami mengundang bapak-bapak untuk menghadiri rapat pada. Itu lebih efektif. Tetapi ini ada para dan bapak-bapak. Jadi soal ini kalimat pembuka di atas sudah efektif. Jawabannya adalah salah karena belum efektif. Soal nomor 4. Dengan ini, kami mengundang bapak-bapak untuk menghadiri rapat pada. Pembuka surat di atas sudah menggunakan kalimat efektif. Dengan ini, kami mengundang bapak-bapak untuk menghadiri rapat pada. Jawabannya adalah, ini sudah nggak ada para, sudah nggak ada semua, bapak-bapak. Jawabannya adalah sudah efektif, jadi benar. Soal nomor 5. Mengharap kehadiran semua teman-teman semua dalam pertemuan yang akan kami selenggarakan besok. Pembuka surat di atas belum efektif. Menjadi efektif jika kita lihat di sini anak-anak, kehadiran semua teman-teman semua. Nah, ini sudah ketika kita baca sudah menemukan kejanggalan, ada yang nggak enak dibaca.
Ini adalah tidak efektif. Maka kita lihat pilihannya. A. Mengharap kehadiran semua teman-teman. Semua ini masih banyak, ya, teman-teman juga banyak. Berarti kayaknya nggak efektif ini dalam pertemuan yang akan kami selenggarakan besok. B. Mengharap kehadiran teman-teman semua. Teman-teman itu banyak. Semua juga banyak, nggak efektif. Jadi bisa kita hilangkan. Kalimat efektif itu jika kita hilangkan salah satunya, maknanya tetap sama. Tapi efektif penggunaan katanya tidak bertele-tele kalau bahasa di depan tadi. C. Mengharap kehadiran teman-teman dalam pertemuan yang akan kami selenggarakan besok. Ini teman-teman saja. Kita lihat yang D. Mengharap kehadiran semua banyak, teman-teman banyak, semua juga banyak sekalian. Wah, ini malah lebih tidak efektif. Jadi pilihan A, B, C yang paling efektif adalah yang C. Soal nomor 6. Kalimat penutup surat di bawah ini yang efektif adalah A. Atas kehadiran semua teman-teman sekalian. Semua teman-teman sekalian. Nah, ini sudah ketika kita baca sudah janggal. Semua itu banyak, teman-teman banyak sekalian. Jadi tidak efektif, ya. B. Atas kehadiran semua teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Atas kehadiran semua, ini banyak, teman-teman juga banyak. Jadi tidak efektif. Atas kehadiran teman-teman semua, nah ini juga tidak efektif. Atas kehadiran teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang efektif. Jadi anak-anak sekarang semakin memahami bahwasanya kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak boros kata. Mungkin bahasanya seperti itu. Kalimatnya singkat, tetapi maknanya kena, tetap tidak mengurangi makna. Nah, atas kehadiran teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Cukup seperti ini. Tidak usah bertele-tele ada atas kehadiran semua teman-teman. Itu selalu berlebihan. Jadi kalimat efektif itu singkat, padat, gitu ya. Oke. Soal nomor 7. Mengharap kehadiran para bapak, ibu, wali siswa -1 pada acara yang akan diselenggarakan pada. Kalimat pembuka surat di atas efektif jika menghilangkan kata. Berarti kalimat ini sudah dicap tidak efektif, ya. Ini tidak efektif. Ini tidak efektif. Nah, kalimat pembuka surat di atas menjadi efektif jika menghilangkan kata apa? Kita baca kembali. Mengharap kehadiran para bapak, ibu, wali siswa. Ini ada para, ini banyak. Coba A, kita pilih A. Kalau mengharap kita hilangkan kehadiran para bapak. Nah, maka nggak bisa, maknanya hilang, ya. Langsung kehadiran para bapak itu. Yang B, kehadirannya dihilangkan. Mengharap para bapak ibu. Mengharap para bapak ibu. Ada mengharap kehadiran. C, para yang dihilangkan. Mengharap kehadiran bapak, ibu, wali. Nah, maknanya masih bisa ketika para ini dihilangkan, masih dipahami oleh para pembaca, ya, jadi dipahami oleh pembaca. Kalau bapak dihilangkan, mengharap kehadiran para ibu, berarti bapak nggak diundang. Jadi jawaban yang tepat adalah menghilangkan kata para. Jadi kalimat ini efektif jika dihilangkan kata paranya, sehingga menjadi gini: mengharap kehadiran bapak, ibu, wali siswa. Atau bisa juga paling singkat, mengharap kehadiran wali siswa, itu juga bisa. Oke. Soal nomor 8. Kalimat pembuka surat di bawah ini yang efektif. Kalimat pembuka surat di bawah ini, nah, yang efektif adalah yang mana? A. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama semua teman-teman sekalian.
Nah, sudah janggal ya ketika kita baca semua teman-teman sekalian. B. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama teman-teman sekalian. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama teman-teman sekalian. Ada sekaliannya. Kita lihat dulu yang C. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama teman sekalian. Bersama semua teman sekalian. Oke. D. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama teman-teman. Jawaban yang tepat soal nomor 8 ini adalah delta. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun bersama teman-teman. Cukup ini paling efektif. Tidak perlu sekalian, ada semuanya. Oke, anak-anak semakin memahami ya kalimat efektif di dalam surat undangan. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan maknanya tetap bisa dipahami, maknanya tetap sama. Semua orang yang membaca bisa memahami maksud dari penulis surat tersebut. Tidak perlu bertele-tele. Selanjutnya, soal nomor 9. Penulisan alamat tujuan surat. Di bawah ini yang tepat, tujuan surat. Biasanya soal-soal itu ada alamat tujuan surat. Ini. Di bawah ini yang tidak efektif. Yang tidak efektif yang mana di bawah ini? A. Yang terhormat kepada orang tua wali murid. Seperti kita ketahui dan telah kalian pelajari, penggunaan yang terhormat kepada tidak boleh digunakan bersama-sama. Loh Pak Dwi, saya pernah dan sering melihat dan mendapatkan surat yang terhormat kepada. Nah, itu ditinjau dari penggunaan bahasa Indonesia, itu tidak efektif. Jadi ini tidak efektif ya, yang terhormat kepada. B. Yang terhormat orang tua wali murid. Ini efektif, gunakan salah satu. Kepada orang tua wali murid. Sudah benar. Tahu juga cukup kepada wali murid, itu juga sudah efektif tanpa ada orang tua. Jadi soal nomor 9 ini yang tidak efektif adalah yang A. Oke. Soal nomor terakhir. Soal nomor 10. Kalimat penutup surat undangan di bawah ini yang efektif adalah kalimat penutup. Kalau tadi kalimat pembuka ya, ini kalimat penutup ada. Yang efektif yang mana? A. Atas kehadiran Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih. Atas kehadiran Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih. Oke, ini nggak ada masalah tampaknya ya. Baik-baik saja. B. Atas kehadirannya diucapkan beribu-ribu terima kasih. Wow, beribu-ribu terima kasih. Ini sangat berlebihan. Kemudiannya, nah ini dihindari menggunakannya. Kalau bisa menggunakan Bapak, Ibu, atau saudara. Ya, atas kehadiran Bapak, Ibu, atas kehadiran saudara, diucapkan terima kasih. Ini beribu-ribu terima kasih, ini nggak efektif. C. Atas kehadirannya, para banyak Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih. Ini juga nggak efektif nyanya ya, dan para. D. Atas kehadiran Bapak dan para ibu-ibu. Nah, ini juga nggak enak. Dengar saja sudah nggak enak. Nah, terlalu berlebihan. Jawaban yang tepat soal nomor 10 ini adalah A. Baik, anak-anak. Demikian pembahasan 10 soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalian sudah semakin memahami apa itu kalimat efektif dan menemukan mana kalimat yang tidak efektif. Dan ketika sudah menemukan, kalian sudah bisa memperbaiki kalimat tidak efektif itu menjadi kalimat efektif. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal kalimat efektif dalam surat undangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari
Kita akhiri dengan doa penutup majelis dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.